Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, mohon berikan sedikit pesan dan motivasi untuk anak-anak kami yang sedang berjuang untuk menjadi penghafal Al-Quran, khususnya untuk anak-anak kami yang berada di Mahat ini, agar tetap semangat dalam murojaah, memperbaiki bacaan, dan agar bisa memahami dan mengamalkan ilmunya dengan baik dan benar. Jazakallah khairan Ustadz. Wa jazakillah khairan. Iya. Tadi ada hadis ya yang Anda sampaikan. Ya, Rasulullah SAW bersabda, yuqalu li sahibil Qur'an yaumal qiyamati ikra. Akan dikatakan kepada orang yang hafal Quran pada hari kiamat, ikra, bacalah. Wartaqi, dan naiklah derajatmu. Jadi di surga naik derajatnya, terus naik. Warattil, dan bacalah Quran dengan tartil. Kama kunta turattilu fid dunya, seperti dulu engkau baca Quran dengan tartil di dunia. Jadi orang yang biasa baca tartil di dunia itu, ya, itu akan mendapatkan keutamaan di surga. Kata Rasul, fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha, karena kedudukanmu sesuai dengan akhir ayat yang kau baca. Masya Allah, nikmat. Jadi baca satu ayat naik, satu ayat naik, satu ayat naik, satu ayat naik, sampai akhir ayat yang kau baca. Ini keutamaan buat yang hafal Quran. Tapi yang mengamalkan isi Quran, yang niatnya lurus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nasihat ana untuk para tulab, pertama kali masuk ke sini luruskan niat. Niat penting. Karena dengan niat penting ikhlas, ya, akan berkah. Karena apa? Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Lihat. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ada dua hijrah. Hijrah yang pertama karena Allah dan Rasulnya, akan kembali ke Allah dan Rasulnya, dan Allah tolong. Syekh Sadhan punya faedah dari hadis ini. Orang yang melakukan amalan ikhlas karena Allah dibantu sama Allah. Tapi orang yang melakukan amalan tidak ikhlas karena Allah, Allah tinggalkan, nggak dibantu sama Allah. Lihat, orang yang hijrahnya bukan karena Allah, karena dunia, karena wanita, ditinggal sama Allah. Hijrahnya kepada dunia dan wanita itu yang dinikahinya. Jadi kalau kita beramal dengan amalan Islam, kalau ingin dibantu dan berkah, perbaiki yang pertama kali sebelum segala sesuatu, niat. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian, ya, kita tahu keutamanya tadi. Keutamanya Masya Allah, diangkat derajatnya terus. Kemudian dikasih pakaian, ya, dalam hadis yang lain pakaian apa? Hilyah, hiasan. Lebih baik daripada dunia beserta isinya. Kemudian yang kita baca berkah dan akan mendapatkan syafaat. Syafaat. Iqra'u Al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Quran karena hari kiamat akan datang memberi syafaat kepada orang yang bacanya. Orang yang sering baca Al-Quran siapa? Para penuntut ilmu Quran, para penghafal Quran. Itu Quran yang datang jadi syafaat. Subhanallah. Subhanallah, nikmat sekali. Ya. Kemudian di akhir hadis itu, hadis Muslim, Rasul bilang gini, Iqra'u surat Al-Baqarah. Baca surat Al-Baqarah. Fa inna akhdaha barakah. Karena menetapi surat Al-Baqarah berkah. Wa tarkaha hasrah, meninggalkan Al-Baqarah penyesalan. Wala tastati'uhal batalah. Dan batalah maksudnya as-sahara, tukang-tukang sihir, gak mungkin sanggup menembusnya. Menembus orang yang baca Al-Baqarah. Ikhwan, kita sering dengar orang sakit, dadanya sempit, hidupnya susah. Dia, anak katanya dekat dengan Al-Baqarah, Allah mudahkan hidup. Berkah, Masya Allah. Ya, Al-Baqarah ini berkah. Anak pernah nasihati orang yang lagi berantem, bukan berantem ya, rebutan pangkat. Gak usah bingung, baca Al-Baqarah. Karena apa? Yang rebutan pangkat itu temennya ada yang ke
dukun, ya, nyantet dan seterusnya. Nggak usah takut. Baca Al-Baqarah berkah. Baca Al-Baqarah, orang yang akan nyantet nggak mempan, akhi. Jin nggak mempan. Wala tastati'uha al-batalah. Gitu. Dan orang yang meninggalkan Al-Baqarah nyesel. Rasul bilang nyesel. Makanya kita sekarang, ikhwan, pulang rumah baca Al-Baqarah. Dan jangan bosenan. Jangan menjadi orang yang bosenan. Baca Al-Baqarah, jangan bosen. Sekarang baca, besok lagi baca. Murojaah terus. Dan yang lainnya juga. An-Naba sampai An-Nas dan yang lainnya baca. Jangan bosenan. Karena berkah. Quran ini banyak ayatnya. Kita ada waktu buka, baca. Jangan menjadi orang yang bosen baca Quran. Ketika ninggalkan Quran, nyesel kita. Dekat sama Al-Quran, berkah hidup. Berkah. Keberkahannya luar biasa. Keberkahannya Masya Allah. Karena Allah sifati Quran ini berkah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Penuh dengan keberkahan. Keberkahannya apa? Hati lembut, keluarga nurut, keluarga lembut. Ya, jauh dari Al-Quran, kasar hati, keras. Gitu. Banyak orang yang awalnya keras, kasar, ngaji Quran, jadi lembutnya, Masya Allah. Ini keberkahan Quran diantaranya. Jadi ikhwannya Allah menjadikan berkah ini kita dekat-dekat sama Quran. Jadi nyari berkah ini jangan jauh-jauh. Kemudian adik-adik ingat hadis Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi kalau misalkan di Ciracas ini orangnya baik-baik semua, ya, tapi ada yang paling baik di antara mereka. Siapa? Man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Itu khairukum, sebaik-baik kalian. Ya. Dan belum pahalanya banyak. Dan Allah angkat derajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan orang yang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Subhanallah. Di banyak sekali keutamaan orang yang menghafal Quran. Oleh karena itu adik-adik dan nasihat ana baca buku-buku tentang keutamaan baca Quran, para ulama yang menghafal Quran dan seterusnya. Baca biografi mereka supaya tambah semangat. Ya, wallahu a'lam bishawab.